Selamat mendengarkan. Adiba baru saja selesai menyiapkan pakaian kerja untuk suaminya. Sedangkan Rendra tengah berada di dalam kamar mandi saat ini. Setelah menyiapkan segala keperluan suaminya, Adiba berniat untuk keluar dari kamar, tetapi ponsel Rendra berbunyi, membuatnya mengurungkan niat dan lebih memilih untuk melihat ponsel suaminya tersebut. Dia berjalan perlahan menuju ke arah ponsel yang bertengger di atas nakas meja itu. Adiba langsung meraih ponsel tersebut, melihat siapa yang menelponnya saat ini. Tak ada namanya di situ, sebuah nomor asing yang tertera di layar ponsel suaminya. Apa aku angkat saja, siapa tahu penting, gumam Adiba, dan langsung mengangkat panggilannya tersebut. Hai, apa kabar Beb? Lama sekali mengangkat panggilanku. Terdengar suara manja di seberang sana. Seketika mata Adiba melebar dan mulutnya terbungkam begitu saja mendengar suara perempuan manja memanggil suaminya. Halo Beb, kau di sana kan? Aku sebentar lagi datang ke negaramu. Bukannya orang tuaku sudah menemui orang tuamu? Lagi, suara itu semakin mengejutkan Adiba. Siapa Anda berani yang memanggil suamiku Beb? Kau pelakor atau simpanan suamiku? Tukas Adiba, yang geram tak bisa menahan emosinya mendengar suara yang sengaja dimanjakan. Maaf, ada siapa ya? Kenapa nomor Rendra kau yang jawab? Tukas suara di belakang sana. Saya istrinya, paham? Dasar orang sinting. Kesal Adiba dan mematikan ponselnya begitu saja, menaruhnya di nakas kembali. Dia perlahan duduk di pinggir ranjang. Tubuhnya terasa lemas mendengar suara perempuan yang menelpon Rendra barusan. Dan apa tadi? Orang tua perempuan itu menemui mertuanya? Perempuan itu siapa? Dan kenapa orang tuanya menemui Papa Franz dan Mama Citra? Kenapa mertuaku tidak bilang apa-apa? Batin Adiba, dan dirinya terasa gelisah memikirkan semua itu. Sayang, are you okay? Ucap Rendra yang berjalan mendekati Adiba, yang duduk terdiam di pinggir kasur mereka. Rendra sendiri baru saja keluar dari kamar mandi. Dia masih menggunakan handuk yang terlilit di pinggangnya. Adiba langsung berbalik menatap sang suami. Kilatan tajam ia tunjukkan pada suami. Kamu punya selingkuhan? Kalau punya bilang saja, nggak usah kamu sembunyikan. Tukas Adiba langsung berdiri dan menginterogasi suaminya. Selingkuhan apa sih sayang? Kamu kalau ngomong jangan asal. Rendra sama sekali tak mengerti dengan apa yang dikatakan Adiba. Ia tampak terkejut, tak percaya dengan ucapan istrinya yang langsung menujunya seperti itu. Udahlah, gak usah bohong. Kamu mau nikah lagi ya? Kalau kamu mau nikah lagi, lebih baik ceraikan aku saja. Pungkas Adiba. Tanyanya benar-benar tampak tak bersahabat. Astaga, kamu ngomong apa sih? Siapa juga yang mau nikah lagi? Gak usah asal bicara deh kamu. Aku gak asal bicara. Barusan ada perempuan nelfon kamu, manggil kamu Beb segala. Ditambah orang tuanya sudah bertemu dengan orang tua kamu. Kamu sama orang tua kamu sengaja nyembunyiin dari aku. Cecar Adiba menatap Rendra dengan mata marahnya. Bahkan memerah menahan bulir air mata yang kemungkinan akan keluar dari pelupuk matanya saat ini. Di mana dia membayangkan hal itu. Apalagi coba yang bukan ia pikirkan soal Rendra yang akan menikah lagi. Kedua orang tuanya saling bertemu. Apalagi kalau bukan membahas itu. Perempuan siapa sayang? Kamu tenang dulu. Kita ngomong baik-baik. Ingat, kamu lagi hamil. Jangan mikir aneh-aneh, bisa nggak? Tukas Rendra. Rendra langsung berjalan cepat mendekat ke arah ponselnya saat ini. Karena Adiba diam saja sambil berusaha mengatur nafasnya. Siapa sih yang nelpon ngomong aneh-aneh sama kamu? Kamu gak usah dengerin omongan yang gak jelas gitu. Siapa juga yang mau nikah lagi? Ucap Rendra sambil mengecek ponselnya. Dan sesekali dia melihat Adiba yang tak menanggapinya sama sekali. Dimakan, ucap Tama saat dia menaruh beberapa bingkisan makanan dan juga minuman di meja kerja Kania saat ini. Apa yang dilakukan Tama itu tak luput dari tatapan rekan kerja yang lainnya. Kania yang tadinya tidak melihat ke arah Tama langsung melihat pria itu saat menaruh makanan di mejanya. Apa ini? Tanya Kania tak mengerti. Makanan kesukaanmu, habiskan. Tugas Tama sebelum pergi. Tidak takut dilihat orang lain? Cibir Kania sambil memperhatikan sekelilingnya. Kenapa harus takut? Ucap Tama tak menggubris tatapan pegawainya yang mencuri-curi pandang ke arah mereka. Maumu apa sih kak? Kata Tama aneh tahu nggak beberapa hari ini? Pungkas Kania. Ingin tahu isi hatimu yang masih ada namaku di dalamnya. Pungkas Tama. Aku pergi dulu, pekerjaanku banyak. Habiskan anak kecil. Ucap Tama sambil mengusap kepala Kania sebelum pergi.
Dan pria itu langsung pergi dengan melemparkan senyum manisnya pada Kania yang tertegun melihat itu. Apa-apaan itu? Asal kakak tahu, hatiku masih berdebar buat kakak. Nih, lihat, makin berdebar sekarang. Gumam Kania yang terpukau dengan ketampanan Tama. Tangannya terus mengi dadanya berdebar karena ulah Tama barusan. Tenang Kania, tenang. Harus bisa mengontrol diri sampai dia benar-benar takluk padamu. Ucap Kania sambil dia benar-benar takluk padamu. Ucap Kania sambil beberapa kali merilekskan dirinya. Wih, cie, dapat apa tuh dari Pak Bos? Kalian pacaran ya? Berbagai pertanyaan diajukan beberapa rekan Kania yang berada di situ. Belum, maksudnya enggak. Jangan asal bicara deh kalian. Sudah, lebih baik kalian kerja. Ucap Kania dan langsung mengambil beberapa bingkisan makanan yang dibawa Tama tadi dan menaruhnya di bawah meja. Senyum tak lepas dari bibirnya saat melihat makanan itu dan melihat wajah Tama tadi yang menaruh kepedulian padanya. Jam istirahat makan siang dihabiskan, Rendra berdiam diri di sofa ruangannya. Ia memijat kepalanya sendiri, kepalanya begitu pusing saat ini. Pagi-pagi tadi Adiba sudah marah padanya karena nomor tidak jelas yang menelponnya. Dan saat di kantor meetingnya gagal total. Kliennya tak mau bekerja sama dengan perusahaannya, ditambah saat ini menunggu Jeremy tak kunjung datang juga. Semakin membuatnya kesal. Siapa sebenarnya yang menelponku tadi pagi dan bilang hal-hal tidak jelas? Apa mungkin Gwen yang menelponku? Tidak mungkin nomornya yang sudah aku blokir, ucap Rendra dan kemudian menyangkalnya. Tak berselang pintu ruangan terbuka, menampakkan wajah kesal Jeremy saat ini. Ada apa sih, Kak? Tahu sendiri aku sedang sibuk, kesal pria itu. Kau pikir kau saja yang sibuk? Cepat kemari dan tutup pintunya, tegas Rendra pada adiknya tersebut. Jeremy menuruti perkataan sang kakak. Dia langsung menutup pintu saat ini. Jangan bilang kakak mau bahas soal Gwen, perempuan sitting itu. Tugas Jeremy langsung. Tidak, kenapa kau membicarakan Gwen? Bukan soal perempuan sitting itu. Rendra menggelengkan tanda dia tak akan membahas perempuan itu. Kenapa kau membicarakan Gwen? Tanya Rendra yang curiga soal Jeremy yang tiba-tiba membahas perempuan bernama Gwen. Aku semalam gak sengaja dengar papa marah-marah sama orang tua Gwen yang datang ke rumah. Apa? Orang tua Gwen datang ke rumah? Kenapa? Rendra cukup terkejut mengetahui hal itu. Aku tidak tahu, karena aku langsung mengajak orang tua, calonku dan calonku ke halaman belakang saat dua orang tua perempuan sinting itu datang. Jelas Jeremy. Kenapa orang tua gue datang ke rumah? Jangan-jangan yang menelponku pagi tadi Gwen dan bilang aneh-aneh pada Adiba. Ucap Rendra yang langsung curiga kalau memang benar Gwen lah yang menelponnya tadi pagi. Gila, perempuan itu siting banget ternyata. Tapi bukannya dia bilang tidak suka padamu. Terus kenapa sekarang dia ngejar-ngejar kamu? Jangan-jangan dia... Ucap Jeremy menggantung sambil melihat ke arah kakaknya. Jangan-jangan kenapa? Jangan-jangan dia dulu hamil anakmu, Kak. Dan sekarang dia minta tanggung jawab. Sakit. Erang Jeremy kesakitan sambil memegangi dahinya. Jangan asal kamu. Aku tidak pernah tidur dengannya. Tugas Rendra menahan kekesalan terhadap adiknya yang bicara sembarangan. Yakin? Tanya Jeremy seakan tidak percaya. Rendra terdiam sambil berpikir keras. Kalau dia benar-benar tidak pernah menyentuh Gwen sama sekali. Jeremy sendiri hanya memperhatikannya saja. Dia mengamati wajah kakaknya yang tampak mengingat dengan keras soal itu. Rendra baru saja pulang bekerja. Dia tampak lelah karena pekerjaannya begitu banyak di kantor. Ditambah lagi dia harus memikirkan soal Gwen yang terus menerornya saat ini. Rasanya badannya semakin capek karena hal tersebut. Binawang, panggil Rendra sambil melepas jasnya dan berbaring di sofa saat ini. Iya Den, jawab Nawang yang berlari tergopoh-gopoh menghampiri sang majikan. Tolong panggilkan istri saya di atas. Perintah Rendra saat perempuan parubaya itu sudah ada di depannya. Nawang asisten rumah tangga baru di rumah Rendra dan Adiba itu langsung meneguk salivannya. Non Adiba tidak di rumah Den, jawab Nawang. Mencoba merilekskan dirinya. Rendra yang tadinya berbaring sambil memejamkan matanya dengan tangan di atas kepala langsung menunduk, bahkan terduduk saat mendengar itu. Istri saya tidak di rumah, dia pergi kemana? Rendra terkejut mengetahui istrinya tak ada di rumah saat ini. Saya tidak tahu, Den. Non Diba nggak bilang mau pergi kemana.
Siang tadi, dia hanya bilang mau keluar sebentar, tapi sampai sekarang belum pulang-pulang. Jelas Nawang. Dari tadi siang. Terus, anakku Rafka di mana sekarang? Pungkas Rendra beralih menanyakan sang anak. Dan Rafka juga belum pulang sekolah, Den. Apa? Bagaimana bisa Rafka belum pulang sekolah? Pak Rahmat gak jemput dia? Ucap Rendra. Pak Rahmat tadi sih pergi, Den. Bilangnya jemput Rafka tapi belum pulang juga. Jawab Nawang. Ini bagaimana? Ya sudah, sana. Tukas Rendra dan langsung mengambil jasnya untuk mengambil ponsel miliknya yang ada di situ. Belum sempat Rendra menelpon seseorang, terdengar tawa Rafka dan langkah kaki yang mendekat. Saat ini membuatnya segera melihat ke arah langkah tersebut. Sayang, dari mana saja kalian? Tukas Rendra dengan suara tegasnya saat melihat anak dan istrinya yang pulang bersama. Rendra segera mendekati Adiba saat ini. Kamu dari mana saja sih? Dari siang sampai sore begini baru pulang. Tanya Rendra. Kita tadi dari mall, Pak. Jalan-jalan sama Dedi sama itu calonnya Dedi juga. Jawab Rafka yang mewakili mamanya. Rafka ke atas dulu ya sayang. Ganti baju terus mandi. Ini sudah sore. Papa mau bicara sama mama. Perintah Rendra. Iya papa. Ucap Rafka menuruti apa yang diperintahkan sang papa. Dia langsung pergi meninggalkan kedua orang tuanya. Kamu pergi sama Tama. Dan gak bilang sama aku. Tukas Rendra dengan lugas. Ya maaf, sudah ya aku mau mandi. Badanku lengket semua rasanya. Pungkas Adiba dan akan berlalu dari hadapan Rendra. Tapi Rendra sudah keburu menahannya. Sebentar, aku belum selesai ngomong. Kamu marah sama aku soal Gwen, aku minta maaf. Aku gak ada hubungan apa-apa dengannya. Dan soal... Ucapan Rendra menggantung begitu saja karena Adiba melepaskan tangannya dan memotong perkataannya saat ini. Gak usah dijelasin lah mas. Itu urusan kamu sama dia. Kalau memang kalian mau menikah ya sudah. Ucap Adiba begitu dingin menusuk. Siapa juga yang mau menikah sama dia? Istri aku tuh cuma kamu, gak ada yang lain. Pukas Rendra. Kamu bisa gak sih gak usah mikirin aneh-aneh begitu? Pikiran kamu itu buruk terus tau gak sih? Pikiran anak kita. Bukan hal gak jelas begini kamu pikirin. Tegas Rendra sedikit meninggikan suaranya karena dia kesal sekarang. Siapa juga yang pikirannya buruk? Aku bodo amat kok. Pikiran aku cuma anak-anak aku sekarang. Sudahlah mas. Kamu pasti capek kan? Gak usah dibahas ini. Aku siapin air hangat dulu buat kamu mandi. Tukas Adiba yang begitu enggan untuk membahas masalah ini. Rendra hanya bisa terdiam saja di tempatnya. Dia pusing harus bagaimana lagi membuat Adiba yakin kalau dia tak pernah melakukan apapun pada Gwen. Ia hanya menjalin asih saja dengan perempuan tersebut. Soal masalah orang tua Gwen menemui orang tuanya saja, dia tidak tahu apa yang dibahas. Mobil yang dikendarai Tama saat ini sudah berhenti di depan sebuah tenda makanan yang berada di pinggir jalan. Kania yang berada di sebelahnya menatap ke arah Tama dengan aneh. Kenapa berhenti di sini? Rumahku bukan di sini. Berhenti di sini. Rumahku bukan di sini. Tanya Kania menatap pria pemaksa di sebelahnya. Kita makan malam dulu di sini. Jawab Tama sambil mematikan mesin mobilnya bersiap untuk turun. Aku masih kenyang. Ayo pulang saja. Tugas Kania terasa enggan untuk mengikuti perintah Tama. Kau tidak mau makan di sini apa kita cari tempat lain? Aku bukannya tidak mau makan di sini kata Tama. Tapi aku kenyang, dengar gak sih? Ucap Kania. Bohong, mana mungkin kau kenyang? Sedari tadi hanya cemberut saja tak ada reaksi. Saat kita makan yang lain makan. Dan kau apa? Jutek melulu. Ucap Tama sambil menyunggingkan senyumnya menatap Kania. Siapa yang jutek? Siapa lagi kalau bukan dirimu? Kau cemburu pada Diba. Dia seperti adikku. Kenapa kau harus cemburu padanya? Ucap Tama sambil tersenyum saat melihat ekspresi Kania yang menolak dikatakan cemburu. Siapa juga yang cemburu? Kau bukan siapa-siapa aku. Jadi untuk apa aku cemburu? Pungkas Kania menyangkal apa yang dikatakan Tama. Yakin bukan siapa-siapa. Aku sudah berusaha menghilangkan egoku. Dan sekarang dirimu yang begini. Tapi tidak apa. Aku suka perempuan yang jual mahal. Ayo turun. Kalau tidak turun, aku akan bodo amat denganmu yang lapar nanti. Ucap Tama dan turun dari mobilnya lebih dulu. Pria itu benar-benar gak peka. Dibujuk yang romantis kek. Nyebelin banget. Dumel Kania dan ikut turun. Karena memang benar, dia lapar sekarang bagaimana tidak lapar. Dia tadi kesal karena ulah Tama yang terus memperhatikan. Bahkan perhatiannya pada Adiba, ditambah lagi anak dari Adiba memanggil Tama Dedi. Padahal bukan anaknya, tapi cara memanggilnya Dedi sungguh menyebalkan melihat itu. Astaga, Pak.
Gak berani sumpah aku. Aku tidak pernah menyentuh perempuan gila itu, Pak. Tukas Rendra pada papanya yang ada di seberang sana. Dia saat ini tengah melakukan panggilan suara dengan papanya. Kau serius dengan ucapanmu? Awas jika kau berbohong soal itu. Meskipun kau anak papa, tapi papa tidak akan pernah berpihak padamu, mengerti? Tegas Franz di seberang sana. Iya, aku berani sumpah. Papa tolonglah aku, Pak. Papa orang berpengaruh, tolong selidiki hal ini. Ancam juga orang tua Gwen yang berani mengancam Papa. Demi apapun aku tidak pernah menyentuhnya. Dan soal anak itu, ya jelas bukan anakku. Anaknya saja umur 8 tahun. Dari mana aku menghamilinya? Tidak masuk akal sekali. Papa pegang omongan kamu. Tapi, lihat, kalau ini memang benar dan jika terbukti itu anak kamu. Astaga, harus berapa kali aku bilang, itu bukan anak aku, Pak. Bagaimana bisa aku punya anak umur 8 tahun sedangkan anak kandung aku saja umurnya baru 6 tahun. Papa lupa membuangkan ke Amerika dulu berapa tahun lalu. Papa membuangku ke sana 5 tahun lebih. Dan aku baru kenal Gwen 4 tahun lalu. Terus kapan aku bikin anak sama dia? Aneh banget sih. Kesal Rendra karena papanya tak begitu mempercayainya saat ini. Oke, Papa percaya omongan kamu. Papa bantu kamu mengerti. Makanya, jangan pernah menyakiti hati perempuan dan lihat apa yang kau terima saat ini. Masalah besar yang mungkin akan menghancurkan keluargamu. Iya, aku tahu, Pak, aku salah. Aku juga menyesal dengan diriku di masa lalu. Jadi tolonglah anakmu ini. Hanya Papa yang bisa menolongku dan keluargaku, Pak. Tolong segera carikan bukti soal itu secepat mungkin. Kalau tidak, Adiba benar-benar akan terus membuatku berpuasa atau bahkan membuatku berpisah dengannya. Ucap Rendra, penuh penyesalan mengingat dirinya di masa lalu. Sebentar, kau tadi bilang anak Gwen umur 8 tahun? Kau dulu saat mengencani perempuan itu berarti tahu dia sudah punya anak. Aku tidak tahu, Pak. Aku tahu anak itu saja tidak. Terus dari mana kau tahu kalau anak itu sekarang umurnya 8 tahun? Heran Franz, dari Jeremy. Dia aku suruh mencari tahu semuanya, tapi tidak menemukan apa-apa dan hanya menemukan fakta itu. Kau memang bodoh. Gen siapa yang kau tiru? Ucap Franz. Tak habis pikir. Kenapa, Pak? Belum sempat Rendra berbicara panggilannya sudah dimatikan lebih dulu oleh Franz. Dasar ini orang. Bagaimana bisa aku lahir darinya? Anak sendiri belum selesai bicara sudah dimatikan. Gerutu Rendra kesal. Sambil melihat ponselnya yang sudah terputus panggilannya, Rendra kembali memasukkan ponselnya ke saku celana dan dia langsung berjalan masuk ke dalam kamar, tetapi saat baru saja menginjakkan kakinya di kamarnya saat ini, dia melihat Adiba yang baru saja menyiapkan makanan yang dia minta tadi. Istrinya meskipun tengah marah dengannya, tapi masih mau menuruti apa yang dia perintahkan. Adiba memang perempuan idaman, tak melupakan kewajibannya sebagai istri, membuatnya merasa bersalah saja. Karena sudah membuat perempuan itu kecewa sekarang. Itu mas makanannya, buruan dimakan. Aku mau ke kamar Rafka dulu, ucap Adiba dengan suara dinginnya. Dia lalu akan melangkah pergi, tetapi Rendra segera menghentikan langkahnya dengan memeluk Adiba dari belakang. Aku cinta sama kamu, gak ada yang lain, ucap Rendra sambil memeluk istrinya dari belakang. Jawab Adiba dan akan melepaskan tangan Rendra yang memeluknya saat ini. Tetapi Rendra menahannya dan malah semakin erat memeluk sang istri.